gentlemen, welcome to the channel. Please subscribe with notifications on. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismahu li an u'arrifakum ala nafsi ismi Fayyad Zidanil Hakim birraqmu tasjil isnain isnain wahid arba' sifrun isnain sifrun tis'ah. Ana talibun fil jamiah Imam Bunjul al-Islamiyah al-Hukumiyah Badan. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang al-qawaid al-asasiyah. Materi yang pertama ada aqsamul kalimah. Aqsamul kalimah ini terdiri dari 3, yaitu isim, fi'il, dan huruf. Yang pertama kita akan membahas tentang isim. Apa itu isim? Al-ismu huwa kalimatun dallat ala ma'na, kata yang menunjukkan suatu arti. Walam taqtaran bizaman, dan tidak berhubungan dengan waktu. Alamatul isim. Apa-apa saja tanda isim? Yang pertama ada alif lam. Contohnya al-lughatal arabiyyah. Di sini diawali kata alif lam. Tanda alif lam. Yang kedua ada tandanya tanwin. Contohnya indi qalamun. Tanwinnya terdapat di kata qalamun. Yang ketiga ada huruf khafat. Contohnya usolli fil masjid. Huruf khafatnya diletak di kata fi. Aqsamul kalimah yang kedua adalah fi'il. Ma huwal fi'il? Apa itu fi'il? Al-fi'lu huwa kalimatun dallat ala ma'na, kata yang menunjukkan suatu arti. Wa qaturinat bizaman, dan berhubungan dengan waktu. Alamatul fi'il. Apa-apa saja tanda-tandanya? Yang pertama ada qad. Contohnya qad aflahal mu'minun, diawali dengan kata qad. Yang kedua ada saufa. Contohnya sa'uslihim nara, diawali dengan kata sin, huruf sin. Yang ketiga ada saufa. Contohnya saufa ta'lamun. Jumlah ini diawali dengan kata saufa. Yang keempat ada ta'nis. Contohnya qalat rabbi bani li 'indika baitan fil jannah. Pada jumlah ini ta'nisnya yaitu berada di qalat. Di tak sukun ini itulah ta'nis. Yang terakhir ada huruf mudhara'ah. Contohnya aktubul Qur'an fil masjidi. Huruf mudhara'ahnya terdapat di huruf alif di kata aktubu. Aqsamul kalimah yang ketiga adalah huruf. Apa itu huruf? Al-harfu huwa ma dalla ala ma'na fi ghairi, yang artinya sesuatu arti yang menunjukkan pada sesuatu yang lain. Anwa'ul huruf, macam-macam huruf. Huruf sebenarnya ada banyak, tapi di penjelasan saya kali ini saya hanya memakai 5 huruf. Yang pertama ada huruf ilat. Huruf ilat itu ada alif, ya, dan waw. Contohnya wa yaqulul ladzina amanu. Huruf ilat di jumlah ini adalah huruf wa. Yang kedua ada huruf jar. Huruf jar itu ila, an, ala, ba, fi, kaf, dan lam. Contohnya alhabu ilal masjidi. Huruf jar di jumlah ini adalah ila. Yang ketiga ada huruf nasab. Huruf nasab itu ada an, lan, lam, lamma, idan, kai, dan la. Contohnya la takhaf wa la tahzan. Huruf nasab di jumlah ini adalah la. Yang keempat ada huruf ataf. Huruf ataf itu ada waw, fa, au, am, imma, bal, la, lakin, dan hatta.
Contohnya yaitu was-sama'i dzatil buruj. Huruf ataf di jumlah ini adalah wa. Dan yang terakhir ada huruf istifham, yaitu ma, man, mata, aina, kaifa, kam, aina, dan ayyu. Contohnya man amila salihan. Huruf istifham dalam jumlah ini adalah man. Man. Lanjut, materi yang kedua adalah apa itu murakkab? Murakkab adalah al-murakkab huwa qaulun mu'allifun min kalimataini aw aktsar. Perkataan-perkataan banyak yang dibuat dari dua kalimat atau banyak, sawa'an akanat faidah tamah, dan memberikan faidah tamah, pemahaman yang sempurna, am naqisah, maupun faidah naqisah, pemahaman yang tidak sempurna. Anwa'ul murakkab, macam-macam murakkab. Yang pertama ada tarkib wasfi, tarkib isnadi, tarkib idhafi, dan tarkib adadi. Yang pertama kita akan membahas tentang tarkib wasfi. Apa itu tarkib wasfi? Tarkibul wasfi wa yastakhdimul wasfi li tauhid al-ismi bi dzikri sifah min sifatu. Jadi intinya tarkib wasfi ini digunakan untuk memperjelas. Di dalam tarkib wasfi ada na'at dan man'ut. Dan ada juga yang menyebutnya dengan sifat dan mausuf. Sifat adalah sifatnya, mausuf adalah yang disifati. Contohnya adalah rajulun salihun. Rajulun ini sebagai mausuf dan salihun sebagai sifat. Contoh yang kedua itu hiya jamilatun. Hiya sebagai mausuf yang disifati, jamilatun adalah sifatnya. Lanjut, yang kedua ada tarkib isnadi. Apa itu tarkib isnadi? Tarkibul isnadi huwa ma tu'alifun min musnad wa musnad ilaih. Musnad wa musnad ilaih. Apa itu pembagian-pembagian tarkib isnadi? Wa tatakawanu min thani. Tarkib isnadi terbagi dua, yaitu mubtada dan khobar. Contohnya Ahmad qaimun. Ahmad sebagai musnad ilaih dan qaimun sebagai musnad. Contoh di Quran ada innallaha sami'an basira. Inna sebagai khobar, inna materi yang selanjutnya, Allah sebagai musnad ilaih, sami'an basira sebagai musnad ilaih, sebagai musnad. Fi'il dan fa'il. Contohnya dhahaba Ahmadu. Dhahaba sebagai musnad dan Ahmad sebagai musnad. Contoh yang kedua ada qama Zaidun. Qama sebagai musnad ilaih dan Zaidun sebagai musnad. Lanjut, murakkab yang ketiga adalah tarkib idhafi. Apa itu tarkib idhafi? Tarkib idhafi wa nisbah ismaini ala taqdir harfu jar tujad jari tsani abada. Intinya tarkib idhafi ini adalah perbandingan dua kata benda yang bermakna satu. Tarkib idhafi ada mudhaf dan mudhaf ilaih. Contohnya ada kitabul fiqhi. Kitabu sebagai mudhaf ilaih dan fiqhi sebagai mudhaf. Contoh yang kedua itu ada kitabut tafsir. Kitabu sebagai mudhaf ilaih dan mudhaf dan tafsir sebagai mudhaf. Terakhir tarkibul adadi. Apa itu tarkib adadi? Wa kullu adadaini kana bainahuma harfu ataf maqdar wa huwa min ahadi asyar wa min al-hadi asyra ila tasi' asyar. Intinya tarkib adadi ini adalah kalimat jumlah atau kalimat yang ada kata 11 sampai 19. Contohnya dalam Al-Qur'an yaitu ra'aitu ahada asyara kaukaba. Ahada asyara artinya 11. Baik, kita lanjut materi yang ketiga, yaitu i'rab. I'rab ini adalah perubahan kata.
I'rab terbagi 4, yaitu rafa, nasab, khafad, dan jazam. Yang pertama kita akan bahas tentang rafa. Rafa terbagi 4, yaitu ada dhammah, waw, alif, dan nun. Dhammah pembagiannya ada 4, yaitu isim mufrad, fi'il mudhari', jamak taksir, dan jamak muannas salim. Contoh isim mufrad adalah qara'a Muhammadun al-Qur'an. Isim mufradnya terdapat di kata Muhammadun. Fi'il mudhari' jamak taksir, contohnya ja'at tullabu fil madrasati. Jamaknya terdapat di kata tullab. Selanjutnya contoh fi'il mudhari', yadhhabu Muhammadun ilal masjidi. Fi'il mudhari'nya terdapat di kata yadhhabu. Dan yang terakhir jamak muannas salim. Contohnya ja'atal muslimatu fil masjidi. Jamak muannas salimnya di jumlah ini terdapat di kata muslimatu. Rafa yang kedua ada waw. Waw terbagi 2, yaitu asmaul khamsah dan jamak muzakkar salim. Contoh dari asmaul khamsah adalah ja'a abuka. Asmaul khamsahnya terdapat di abuka. Dan contoh jamak muzakkar salim adalah ulaika humul muflihun. Jamak muzakkar salimnya terdapat di kata muflihun. Rafa yang ketiga ada alif, pembagiannya hanya 1, yaitu isim tasniyah. Contohnya Zaidun wa Umrun talibani jadidani. Isim tasniyahnya terdapat di kata talibani jadidani. Dan rafa yang terakhir ada nun, pembagiannya hanya 1, yaitu af'alul khamsah. Contohnya yadhhabuna ilal jami'ah. Af'alul khamsahnya terdapat di kata yadhhabun. Lanjut i'rab yang kedua yaitu nasab. Nasab terbagi 5, yaitu fathah, alif, kasrah, ya, dan hazaf nun. Fathah ada beberapa bagian, yaitu 3 bagian, ada isim mufrad, fi'il mudhari', dan jamak taksir. Contoh dari isim mufrad adalah ra'aitu kitaban fil maktabah. Isim mufradnya terdapat di kata maktabah. Fi'il mudhari' contohnya ana lan adkhulul fasli. Fi'il mudhari'nya terdapat di adkhulu. Dan yang ketiga jamak taksir. Contohnya ashtaraina nazaratin fil jami'ah. Jamak taksirnya terdapat di kata nazaratin. Nasab yang kedua itu ada alif. Pembagiannya hanya 1, yaitu asmaul khamsah. Contohnya ra'aita abaka. Asmaul khamsah terdapat di abaka. Di rafa tadi abuka, sedangkan di nasab itu abaka. Nasab yang ketiga ada al-kasrah, pembagiannya hanya 1, yaitu jamak muannas salim. Contohnya nasartu muslimatin. Jamak muannas salimnya terdapat di kata muslimatin. Nasab yang keempat adalah ya. Pembagiannya hanya 1, yaitu isim tasniyah. Al-ya ada 2 pembagian, yaitu isim tasniyah dan jamak muzakkar. Contoh dari isim tasniyah adalah ra'aitu muallimaini. Isim tasniyah terdapat di kata muallimaini. Dan yang kedua jamak muzakkar. Contohnya ra'aitu mu'minina. Jamak muzakkarnya terdapat di kata mu'minin. Nasab yang terakhir adalah hazaf nun, terbagi menjadi 1 saja, yaitu af'alul khamsah. Contohnya la yadurrullaha syai'a. Af'alul khamsahnya terdapat di kata yadurru. Yadurru ini awal katanya adalah yadurrun. Jadi ketika nasab ini masuk ke hazaf nun menjadi yadurru. Lanjut i'rab yang ketiga ada khafad. Khafad terbagi menjadi 3, kasrah, ya, dan isim ghairu munsharif. Kasrah ini ada 3 pembagian, yaitu isim mufrad, jamak taksir, dan jamak muannas salim. Contoh isim mufrad adalah kitabi alal kitabi.
mufradnya terdapat di kitabi. Lanjut, contoh jamak taksir adalah qalami alal kutubi. Jamak taksirnya terdapat di kutubi. Lanjut, yang ketiga ada jamak muannas salim, contohnya aqulu marhaban lit-talibati. Jamak muannas salimnya terdapat di kata talibat. Khafat yang kedua itu ya, pembagiannya juga 3, yaitu isim tasniyah, asmaul khamsah, jamak muzakkar salim. Contoh isim tasniyah yaitu Rabbi habli minas salihin. Isim tasniyahnya terdapat di kata salihin. Lanjut, asmaul khamsah, contohnya zurtu akhika. Asmaul khamsah terdapat di akhika. Kalau di rafa itu akhuka, di nasab itu akhaka, dan di khafa itu akhika. Lanjut, yang ketiga jamak muzakkar salim. Contohnya zurtu ilal muallimaini. Jamaknya terdapat di kata muallimaini. Khafat yang ketiga ada isim ghairu munsharif. Contohnya hadhil fakihati li Fatimah. Lanjut, i'rab yang keempat ada jazam. Jazam terbagi 2, yaitu sukun dan hazaf. Sukun hanya 1, yaitu fi'il yang sahih. Contohnya lam yaktub. Asal katanya adalah yaktubu, tapi ketika masuk ke jazam dan sukun dan huruf jazam itu lam diantaranya, maka lam yaktubu menjadi lam yaktub. Jazam yang kedua ada hazaf. Ada 2 pembagian, yaitu af'alul khamsah dan fi'il mudhari' mu'tal akhir. Contoh af'alul khamsah itu adalah walam yakhsha illallah. Dan contoh fi'il mudhari' mu'tal akhir itu adalah lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Asal kata fi'il mudhari' mu'tal akhir ini masuk ke yalbathu. Yalbathu ini asal katanya adalah yalbathuna. Baik, kita lanjut materi yang keempat, itu materi jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Apa itu jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah wa kalimah awal min isim. Jumlah ismiyah adalah kata yang diawali dengan isim. Wa tatakawanu min mubtada wa khabar. Dia terdiri atas dari mubtada dan khabar. Dan apa itu jumlah fi'liyah? Jumlah fi'liyah adalah al-jumlah fi'liyah ya ma kanati masbuqah bi fi'il. Jumlah fi'liyah adalah kata yang didahului fi'il. Termasuk ke contoh jumlah ismiyah. Al-bahithu yabhathul lughatil arabiyyah. Ketika diubah ke jumlah fi'liyah itu menjadi yabhathul bahithul lughatil arabiyyah. Contoh yang kedua itu ada al-bahithani yabhathani lughatil arabiyyah. Ketika diubah ke jumlah fi'liyah itu menjadi yabhathul bahithani lughatil arabiyyah. Jadi intinya kita harus menghafal wazan-wazan tasrif. Oke, kita lanjut materi yang selanjutnya, yaitu fa'il wa naibul fa'il. Apa itu fa'il? Al-fa'ilu huwal ismu marfu' wal madhkur qablahu fa'ilu. Fa'il adalah isim yang dibaca rafa' dan yang mana fi'ilnya disebut terlebih dahulu. Dan naibul fa'il apa itu? Naibul fa'il huwal ismul marfu' alladhi lam yuzkar ma'hu fa'ilu. Termasuk pada contoh fa'il. Contohnya tausilul malabisu fis sabahi. Ketika diubah ke naibul fa'il menjadi tusalul malabisu fis sabahi. Contoh yang kedua itu ada yadribu Zaidun fil fasli. Ketika diubah ke naibul fa'il itu menjadi
yutrabu Zaidun fil fasli. Fa'il dan naibul fa'il ini wazannya adalah fu'ila yuf'alu. Baik, kita lanjut materi yang selanjutnya. Itu ada mubtada wa khabar. Apa itu mubtada? Al-mubtada huwa al-ismul marfu' yaqa'u fi awalil jumlah. Al-mubtada adalah isim marfu' yang berada di awal kata atau kalimat. Dan khobar, al-khobar huwa al-ismul marfu' musnad ilaih. Al-khobar itu isim yang dibaca marfu' yang disandarkan kepada musnad ilaih atau mubtada. Kita masuk ke contoh, yaitu tilka ayatul kitabil hakim. Tilka ini sebagai pelengkap, ayat itu mubtada, kitabil hakim itu sebagai khobar. Kitabil hakim ini termasuk juga ke dalam tarkib idhafi. Kitab sebagai mudhaf ilaih dan hakim sebagai mudhaf. Contoh yang kedua itu ada innallaha sami'un alim. Inna ini khobar inna, ada materi selanjutnya. Allah sebagai mubtada, sami'un alim sebagai khobar. Baik, kita lanjut materi selanjutnya yaitu kana wa akhwatuha. Apa itu kana? Kana huwa amil mubtada wa nasab khobar. Kana itu amil mubtada dan menasabkan khobarnya. Alamatuha, tanda-tandanya. Tanda-tandanya ada 3, yaitu yang pertama fi'il amal ghairu masyrut. Fi'il yang beramil tanpa syarat. Maksudnya tanpa adanya amsa, asbaha, adha, zalla, bata, dan soro. Contohnya itu wallahu ghafurur rahimah. Di jumlah ini atau ayat ini tidak ada kata-kata yang ini. Contoh kedua ada wallahu azizan hakima. Tanda-tanda yang kedua itu fi'il amal masyrut bi awalan nafi. Fi'il yang beramil dan bersyarat dan diawali nafi. Nafi itu ada zala, fati'a, bariha, dan anfaka. Contohnya itu ma zalal alimun mutawaddo'an. Di dalam jumlah ini terdapat huruf nafi yaitu zala. Contoh yang kedua itu qalu lan nabruha alaihi akifin. Di dalam jumlah ini atau ayat ini terdapat nafi bariha. Syarat yang terakhir adalah fi'il amil masyrut bi awalan ma masdar zarf. Fi'il yang beramil dan bersyarat dan diawali ma masdar zarf yaitu dam. Contohnya ma dumtu hayya. Baiklah, kita lanjut materi selanjutnya yaitu af'al. Af'al ini terbagi 3, yaitu ada af'alul muqarabah, af'alul raja, af'alul dan af'alul syuru'. Baik, yang pertama ada af'alul muqarabah. Apa itu af'alul muqarabah? Af'alul muqarabah huwa fi'il bil makna taqriban aw yadullu ala al-qurbi minan natijah. Yang artinya fi'il yang dimaknai dengan keterangan hampir. Af'alul muqarabah ini ada 3 macam. Ada kada, karaba, dan ausyaka. Contoh dari kada yaitu kada Zaidun yadhhabu, yang artinya Zaid hampir pergi. Contoh di Quran ada min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum. Baik, macam af'alul muqarabah yang kedua ada karaba. Contohnya yaitu karabal fakiru an yakuna kufran, yang artinya hampir kefakiran itu menyebabkan dia kufur. Contoh yang lain ada
wa min kulli karbin. Macam-macam af'alul muqarabah yang ketiga adalah ausyaka. Contohnya ausyakal waqtu an yantahiya, yang artinya waktu hampir habis. Af'al yang kedua ada af'alur raja. Apa itu af'alur raja? Af'alur raja huwa fi'il yadullu 'ala al-amal aw tuqi' hudusin syai'in ma, yang artinya fi'il yang menunjukkan pengharapan atau mengharapkan kepada seseorang. Af'alur raja ini ada 3, yaitu asa, hara, dan ihlau laqa. Contoh dari asa itu asa Zaidun ay yakhruja, yang artinya semoga Zaid cepat keluar. Lanjut, contoh di Quran ada wa asa takrahu syai'a. Lanjut, af'alur raja yang kedua itu hara. Contohnya haral maridu ay yashfiya. Contohnya artinya semoga orang yang sakit itu lekas sembuh. Af'alur raja yang ketiga itu ada ihlau laqa. Contohnya ihlau laqatas sama'u an tamtura, yang artinya semoga langit menurunkan hujan. Af'al yang ketiga dan terakhir adalah af'alus syuru'. Apa itu af'alus syuru'? Af'alus syuru' huwa fi'il yadullu ala bada' amal, yang artinya fi'il yang menunjukkan dimulainya sesuatu pekerjaan. Af'alus syuru' ini ada 4, yaitu tafiqa, ja'ala, akhadha, dan aliqa. Contoh tafiqa ini ada tafiqa Zaidun yaktubu, yang artinya Zaid mulai membaca. Yang kedua ada ja'ala. Contohnya ja'ala tullabu yuzakirun, yang artinya para siswa mulai belajar. Contohnya di Quran adalah yaj'alallahu lahunna sabila. Yang af'alus syuru' yang ketiga ada akhadha. Contohnya akhadhal auladu yal'abun, yang artinya anak-anak mulai bermain. Contoh di Quran wa idza akhadallahu mitsaqan nabiyyin. Dan af'alus syuru' yang keempat itu ada aliqa. Contohnya aliqas saifu yantahiya, yang artinya musim panas mulai berakhir. Baik, materi yang terakhir ada khabar inna wa akhwatuha. Apa itu khabar inna? Khabar inna adalah setiap khabar dari mubtada yang dimasuki amil inna dan kawan-kawannya. Khabar inna ada 7 jenis, yaitu inna, anna, ka'anna, lakinna, la'alla, laita, dan la nafi. Saya akan memberikan contoh pada khabar inna ini pada Al-Quran. Contoh inna ada inna syirka la zulmun azim. Di awal ayat ini ada kata inna. Yang kedua anna. Contohnya annallaha syadidul iqab. Di awal ayat ini ada kata anna. Yang ketiga ka'anna. Contohnya ka'annal yaqutu wal marjan. Di awal jumlah atau ayat ini ada kata ka'anna. Yang keempat lakinna. Contohnya lakinir rasikhuna fil ilmi minhum wal mu'minun. Di awal ayat ini ada kata lakin. Yang keempat adalah la'alla. Contohnya wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Di ayat ini la'allanya terdapat di tengah-tengah ayat. Yang keenam ada laita. Contohnya lawil tala'ta 'alaihim lawallaita minhum firara. Di dalam ayat ini laita terletak di tengah-tengahnya. Dan yang terakhir ada la nafi. Contohnya la al'abu qabla al-intaha
amin wajibati. Dan nafinya pada huruf la. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya jelaskan tentang al-qawaid al-asasiyah ini. Yumkin hadza faqat minni. Syukran ala ihtimamikum. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.